Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah. Pada video pembelajaran hari ini tematik. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar di tema yang ke-6, subtema yang pertama, pembelajaran yang kelima, karena kita sudah masuk ke hari Jumat, hari kelima di semester 2 ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah pengaruh kalor terhadap pemuaian dan penyusutan benda. Kemudian menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi, serta menyanyikan lagu daerah dengan tangga nada pentatonis. Baik, kita mulai perhatikan gambar. Di sini ada Siti dan ibunya yang sedang memasak. Di situ, si Ibu Siti menggunakan dua jenis panci yang berukuran berbeda. Kalau kita simak lebih dekat, akan terlihat seperti gambar berikut. Di sebelah kiri, ini adalah panci, kita sebut saja adalah panci A. Sebelah kanan adalah panci B. Maka dari gambar ini kita bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana ukuran kedua panci? Baik, kita lihat dan kita bisa menunjukkan bahwa panci A lebih besar dari panci B. Kemudian, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Tentu anak-anak sudah tahu ya, tentu saja ini adalah panci A karena dia lebih besar. Kemudian, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Jawabannya adalah panci A karena airnya lebih banyak. Ini alasannya adalah jumlah air yang dididihkan pada panci A lebih banyak sehingga membutuhkan panas atau kalor yang lebih besar, maka tentu saja waktu yang diperlukan juga akan lebih lama. Ini hasil pengamatan kita terhadap kedua gambar panci A dan panci B yang berbeda ukuran. Yang kelima, ini ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di panci dengan suhu air di dalamnya? Di sini ditanyakan hubungan antara energi panas dengan suhu air. Kira-kira apa hubungannya? Hubungannya adalah energi panas yang diperoleh air akan membuat suhu air naik sampai pada titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Lalu apa yang bisa kita kesimpulkan dari beberapa pertanyaan dan gambar sebelumnya? Siapa yang tahu? Tentu saja kita bisa menyimpulkan dari beberapa kegiatan sebelumnya adalah semakin tinggi suhu benda maka akan membuat benda tersebut semakin panas. Contohnya benda A bersuhu 30 derajat Celcius, benda B bersuhu 50 derajat Celcius. Otomatis benda B lebih panas daripada benda A. Baik, dari uraian tersebut maka kita bisa menunjukkan kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas. Nah, apa saja kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas? Kita bisa mengidentifikasi dari beberapa kegiatan berikut. Dari baris yang pertama, mengeringkan pakaian yang sangat basah dan mengeringkan pakaian yang setengah basah. Kira-kira mana yang lebih banyak kalor yang dibutuhkan? Ya, mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kemudian, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kira-kira mana kalor yang dibutuhkan yang lebih banyak? Ya, mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kemudian mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Kira-kira mana yang butuh energi kalor yang lebih banyak? Tentu saja adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Baik, banyak sekali kegiatan sehari-hari yang membutuhkan kalor dalam kehidupan kita. Di sini ada percakapan antara Siti dengan Dayu. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda tentu saja akan memerlukan energi panas yang berbeda pula. Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang terjadi sebenarnya?
Apakah semakin tinggi suhunya benda akan semakin panas? Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Kita bisa menjawabnya dari teks eksplanasi berikut. Perubahan akibat perubahan suhu. Kita sudah mempelajari suhu pada pertemuan sebelumnya, yaitu merupakan derajat panas suatu benda. Energi panas dapat mengubah sebuah benda. Beberapa benda akan mengalami yang namanya pemuaian dan juga penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Baik, kita simak beberapa contoh tentang pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini ada pemasakan kaca jendela. Kalau kita perhatikan, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih besar dari ukuran yang sebenarnya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Hal tersebut dilakukan agar kaca tidak pecah ketika terkena panas. Karena apa? Karena kaca akan memuai saat terkena panas. Dia akan bertambah luas dan panjang. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Contoh yang kedua adalah penggunaan ban sepeda atau motor dan juga ban mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Tentu saja, ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara akan meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Mengapa seperti itu? Itu karena udara di dalam ban akan memuai saat terkena panas. Sehingga udara di dalam ban akan menekan ban sehingga ban akan dapat mudah meletus. Contoh yang ketiga adalah pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Tentu ini sudah sering kalian lihat di jalan-jalan sekitar rumah kalian. Pemasangan kawat atau kabel listrik ini dibuat mengendur atau tidak tegang, dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Kemudian contoh yang keempat adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Jika sebuah gelas kaca dituang dengan air mendidih secara tiba-tiba, maka akan terjadi keretakan. Maka disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Ini disebabkan karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Contoh yang kelima adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Kalau kalian amati, sambungan rel kereta api itu ada celah. Celah tersebut sengaja dibuat untuk memberi yang namanya ruang muai. Jadi ketika rel tersebut terkena panas dan dia memuai atau bertambah panjang, maka rel kereta api tidak akan melengkung sehingga tidak akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Contoh yang terakhir adalah penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak yang panas. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, maka cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, maka akan kembali lagi karena mengalami penyusutan. Ini adalah contoh-contoh penggunaan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pemuaian dan penyusutan benda. Dari teks eksplanasi yang baru saja Ustazah bacakan, kalian bisa menuliskan kesimpulan dengan menggunakan tabel atau bentuk peta pikiran.
Nah, ini adalah contoh penggunaan tabel, bisa ada judul, kemudian mengisi isi per paragraf. Karena di situ ada 8 paragraf, maka setiap paragraf akan berisi satu isi atau ide pokok. Kemudian dari situ maka kalian akan bisa menjelaskan dengan kata-kata kalian sendiri isi dari teks eksplanasi tersebut. Ustazah rasa ini sudah bukan hal yang asing dan Ustazah yakin kalian semua sudah bisa melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam tersebut memuai atau menyusut. Nah, peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat seperti pada pemasangan rel kereta api. Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dulu ternyata sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai tapi juga bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimanakah para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskan hingga cair untuk dibentuk. Perhatikan gambar, ini adalah contoh bilah-bilah gamelan atau dalam bentuk alat musik gamelan yang dibuat oleh para nenek moyang kita yang berasal dari bahan dasar tembaga dan timah. Nah, ini bisa dibuat dengan adanya penggunaan kalor atau panas. Proses pembuatan ini disebut dengan peleburan. Nah, untuk apa alat-alat musik ini dibuat? Dibuat untuk mengiringi musik-musik tradisional daerah Nusantara. Salah satunya ada lagu daerah Cincang Keling. Ini adalah lirik lagu Cincang Keling. Ayo coba kita nyanyikan bersama-sama. Kan anu dewek ulah pati di harayan. Cincang keling manung cingkleng cindatan, los ka kolong bapak satar bulenang. Kan anu dewek ulah pati di harayan. Cincang keling manung cingkleng cindatan, los ka kolong bapak satar bulenang. Kolong deng buah kopi rarenggayan. Kan anu dewek ulah pati di harayan. Cincang keling manung cingkleng cindatan, los ka kolong bapak satar bulenang. Ya, itu adalah lagu Cincang Keling yang kalian dengarkan bersama-sama. Bisa kalian coba di rumah untuk menyanyikannya. Sedangkan untuk tugas hari ini adalah tentang lagu Cincang Keling yang baru saja kalian dengarkan, yaitu dengan melengkapi tabel berikut ini. Yang pertama adalah kalian isi nama lagunya apa, kemudian asal daerah lagu tersebut dari mana, kemudian tangga nada yang dimainkan atau digunakan menggunakan tangga nada apa. Kemudian yang ketiga, karena ini bukan berasal dari daerah Jawa Tengah, tentu saja syair lagunya berbeda dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, carilah arti lirik atau syair lagu tersebut.
Yang terakhir, kesan apa yang kalian dapatkan saat mendengarkan lagu ini? Senang, bahagia, sedih, atau seperti apa? Ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti kirimkan fotonya di form yang akan Ustadzah kirim di setelah video pembelajaran berikut. Baik, terakhir, kerjasama dengan orang tuamu di waktu luangmu. Coba cari benda-benda di sekitar rumahmu yang dapat mengalami pemuaian saat diberi panas. Dan tentukanlah cara untuk mengatasi pemuaian agar tidak terjadi kerusakan pada benda tersebut dan juga tidak membahayakan. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Ustadzah harap kalian tetap rajin belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.